Ya, alhamdulillah. Kalau disebut-sebut ya berarti kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk duduk di sana gitu. Karena kan banyak orang yang mau disebut-sebut tidak disebut. Iya. Kalau di mekanisme Partai Golkar tentu ada mekanisme sendiri dalam proses pemilihan itu. Nah inilah nanti yang selalu saya sampaikan dimanapun saya berada, bahwa saya tidak pernah mendorong orang bahwa 6 anggota legislatif terpilih ini menurut saya ini punya kapasitas yang sama, kualitas yang sama, sehingga kita akan menunggu petunjuk dari pusat seperti apa mekanisme pemilihan itu. Jadi persyaratannya yang mencari orang, nah, bukan orang yang kita carikan untuk duduk ke sana. Jadi persyaratan itu yang akan mencari orang. Apa persyaratannya untuk duduk sebagai pimpinan? Ini itu. Nah, kalaupun ada persamaan atau yang sama, ya tentu ini akan menjadi kebijakan seperti itu. Kalau pengalaman sebagai petahana apakah jadi pertimbangan juga, Pak? Ya tentu kalau menjadi petahana mungkin akan menjadi pertimbangan suara terbanyak, mungkin posisi jabatan struktural dan sebagainya. Nah seperti itu memang ini akan sangat akan ditentukan oleh mekanisme internal partai. Persiapan pilwali bagaimana? Kalau persiapan pilwali ya tentu gini, Golkar sebagai partai politik yang sudah mengeluarkan surat tugas, ini tentu akan ditingkatkan menjadi surat rekomendasi usungan. Tetapi yang paling penting adalah mencukupkan partai itu dulu, dan yang kedua melihat figur yang ada. Jangan sampai surat tugas yang kita dapatkan itu tidak bisa kita konversi menjadi surat dukungan. Nah ini yang harus kita jaga, surat itu. Dan yang kedua adalah memperlihatkan bahwa sebagai kandidat ya harus serius maju ke sana. Dan yang berikutnya adalah intens menjalin hubungan komunikasi dengan partai-partai lain supaya mampu cukup untuk mengusung ke 2024 yang akan datang. Kalau terkait nama Papi disebut-sebut juga akan menjadi pimpinan di DPR Sisel, bagaimana? Ya alhamdulillah. Kalau disebut-sebut ya berarti kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk duduk di sana gitu. Karena kan banyak orang yang mau disebut-sebut tidak disebut. Iya. Kalau diamanahkan oleh partai, diberikan kepercayaan oleh partai untuk jalan menuju ke sana, ya partai itu harus kita dahulukan. Kalau partai bilang maju, tidak ada alasan. Mau jadi apapun di sana, tinggalkan. Untuk itu, seperti itu. Untuk rekomendasi mungkin sudah ada informasi kapan pemberian surat rekomendasinya, Pak, dari? Nah, kita akan mengikuti tahapan. Ada tahapan nanti yang akan muncul secara resmi seperti itu, sehingga kita akan akan memaksimalkan tahapan itu untuk mencukupkan segala persyaratan untuk bisa maju menjadi pasangan calon. Kalau komunikasi dengan parpol lain, Pak, bagaimana? Sejauh ini kami berkomunikasi secara internal, bukan secara kepartaian, dan didasari dengan hubungan kedekatan persahabatan dengan PKB. Kami sudah melakukan kerjasama dan mungkin Ketua PKB Kota sudah memberikan statementnya untuk itu. Ya, dan itu ya tentu hal yang sangat positif buat kami, karena PKB sendiri di tahun ini punya 5 kursi. Digabung dengan Golkar ada 11 kursi, artinya cukup lah. Sebelumnya. Pisang hijau. Oh, iya. Antara pisang hijau dengan si kapur. No. Apakah dengan PKB itu sudah cukup begitu, Pak? Apakah dengan PKB? Ya kita udah lebih kalau posisinya lebih. Maksudnya, tapi kan kita juga harus melihat geopolitik yang ada. Ya. Apakah dengan PKB saja tidak cukup? Partai nasionalis, partai religius, gitu. Apakah harus ditambah lagi dengan satu partai lain dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi ramuan kita ke depan. Tapi Kalau di internal keluarga sendiri, disarankan untuk maju pilkada atau tetap di Kalau itu sih sebenarnya mungkin setelah Lebaran kita menunggu duduk sama-sama. Karena
baru kini mari poso. Baru mari poso itu dulu istirahat dulu. Kasih nafas dulu sedikit. Nah, kita puasa, lebaran. Nah, setelah itu baru kita duduk. Yang mana ini? Soal sikap Golkar Makassar terkait Munas, bagaimana? Ya kalau saya, apalagi sih yang harus kita sanksikan dari kepemimpinan hari ini? Meningkatkan kualitas kursi yang sangat banyak, masuk menjadi peningkatannya sangat luar biasa, ada di dalam 3 besar, bahkan kemungkinan besar paling banyak kursinya ini setelah dengan hilangnya tidak cukupnya PP3 ini. Dan menurut saya tidak ada alasan. Saya sudah mengirim surat bahwa mendukung kembali Erlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar. Itu harga mati buat Kota Makassar. Nggak ada lagi. Menurut saya itu. Ya saya tidak tahu kalau gara-gara nanti ada gonjangannya, tapi intinya saya tidak ada alasan untuk tidak mempertahankan kepemimpinan ini. Tidak ada alasan untuk memiliki ketua yang berhasil membuat Golkar ini sangat menjadi partai yang sangat segani kembali. Coba tidak punya calon presiden dan memang mampu menggerakkan kader-kadernya bekerja dengan baik di seluruh wilayah, dan alhamdulillah hasilnya sangat maksimal dan luar biasa. Dan menurut saya pantas lah kalau Pak Erlangga kembali akan memimpin Partai Golkar ini. Pak, kembali ke PKB, apakah sudah ada sinyal dorongan kader PKB berpaket sama Golkar? PKB itu tidak ada syaratnya. Kemarin yang saya dengar, mungkin ada teman-teman yang dengar bahwa sukses di Pileg mereka akan barengi dengan sukses di pemilihan koalisi. Dan mereka menganggap bahwa sukses yang di pemilihan eksekutif itu harus bersama Golkar. Itu dalam hitungan mereka. Ya, tapi untuk lebih jelasnya nanti disampaikan kepada ketua PKB. Terbuka peluang pasangan dengan misalkan PKB dorong Geng Ical atau Saya sih sebenarnya begini, kalau menyangkut masalah pasangan itu tentu kita akan bukan tidak mau, tetapi melihat seperti apa peluangnya. Nah, kita akan berpasangan dengan pasangan yang memberikan peluang menang lebih besar. Kalau seperti yang disampaikan tadi, bisa memberikan peluang lebih besar, kenapa? Kita dapat suatu Berarti tugas dari 2 kali nih. Apakah sudah memiliki sejumlah nama atau pendamping? Ya tentulah, tentu. Yang paling pertama adalah bagaimana mencukupkan ini. Dan ini pasti akan menjadi bergengsi. Tapi kalau tidak, ya kita akan melihat seperti apa. Yang paling pertama adalah itu tadi saya bilang, kemungkinan kita untuk bisa memenangkan kontestasi. Yang kedua, seperti apa tren yang terjadi hari ini. Yang ketiga, bagaimana pola kerja yang kita lakukan ini benar-benar bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pasti kita membagi geopolitik yang ada di Kota Makassar ini seperti itu. Karena kan kita tidak bisa pungkiri hari ini di Kota Makassar ini sudah ada beberapa klan-klan besar yang harus menyatu untuk bisa memenangkan pemilihan itu. Apalagi sudah tidak ada incumbent kan. satu lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.